Well, halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. So, di video kali ini gue bakal buat video benar-benar interesting banget nih buat kita bahas. Gimana sih caranya buat memulai bisnis dropship untuk pemula di tahun 2021 ini tanpa modal sepeser pun. Nah, jadi di video sebelumnya gue udah ceritain kisah gue gimana caranya gue bisa mulai dropship, gimana caranya gue bisa bikin kayak 10 juta pertama gue dari dropship ini, teman-teman. Nah, jadi di sini gue bakalan lebih ngebahasnya ini untuk dropship yang dari marketplace ke direct selling gitu. Jadi misalnya kalian jualannya di Facebook terus atau di WhatsApp misalnya, terus kalian ngambil barang dari Shopee gitu. Nah, jadi ini bukan buat yang dari marketplace ke marketplace. Nanti gue bakalan coba untuk buat juga pastinya ke depannya nanti. So, buat kalian yang berminat dengan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya buat join channel ini dan juga aktifin tombol loncengnya biar pas aku upload video baru kalian nggak bakal ketinggalan, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk like-nya juga ya. So, jadi di sini kita langsung aja untuk mulai, teman-teman. Nah, aku kasih disclaimer terlebih dahulu ke kalian nih, teman-teman ya. Kalau misalnya cara ini tuh sekali lagi nggak bisa berlaku untuk sebuah platform yang udah menggunakan sistem resi otomatis. Contohnya tuh kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu semuanya udah menggunakan sistem resi otomatis, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya resi otomatis itu? Nah, gue bakal jelasin secara sekilas saja ya. Nah, jadi resi otomatis itu adalah sebuah resi yang udah diberikan dari marketplace atau sebuah platform kepada si seller atau pedagangnya, dan dimana nanti itu pas kita mau ngirim barang ke kurir, itu tuh tinggal ngasih nomor resi yang diberikan sama marketplace tersebut, teman-teman. Jadi istilahnya kita kayak udah kita tinggal ngedrop aja gitu. Nanti udah otomatis kedeteksi kalau misalnya itu barangnya kita, teman-teman, barangnya toko kita. Jadi istilahnya kayak gitulah, simpelnya ya. Mungkin agak belibet juga, cuman ya gue harap lu paham lah. So, jadi di sini gue bakalan jelasinnya lebih ke teknisnya aja sih, teman-teman. Tapi gue bakalan kasih juga nanti kalian beberapa tips dan trik kayak gimana caranya buat nemuin produk yang mau lo jual, terus gimana caranya bisa dapetin pembeli pertama lu, ataupun gimana caranya biar untuk memarketingkan lah istilahnya. So, karena pengalaman gue sendiri waktu itu sekitar 2 tahun lalu gue udah coba untuk ngikutin metode dropship seperti ini, dan menurut gue lumayan juga untuk profitnya, teman-teman. Itu bisa konsisten profit. Per bulan aja udah 1 juta itu udah lumayan banget dari bisnis seperti ini, teman-teman. Nah, istilahnya kecil-kecilan lah, iseng-iseng berhadiah lah istilahnya gitu kan. Nah, jadi langsung aja nih kita bakal ke teknisnya terlebih dahulu, teman-teman. Gue bakal langsung ajak kalian untuk masuk ke ke beranda Shopee-nya, teman-teman. Kita bakal langsung praktekin aja karena ilmu tanpa praktek itu is a bullshit, ya kan. So, langsung aja nih kita bakal langsung masuk ke aplikasi Shopee-nya. Let's go. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah berada di dalam aplikasi Shopee-nya nih, teman-teman. Nanti gue bakalan munculin pastinya di sebelah sini untuk screen recorder dari Shopee di device gue ini, teman-teman, di HP gue. So, di sini gue bakalan contohin kalian untuk produknya ya. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian tahu produk ini nih gue beli 2 tahun lalu, itu harganya sekitar 250 ribuan, teman-teman. Dan kalian tahu harga ini sekarang berapa? Nah, jadi sekitar 2 tahun lalu gue beli produk ini tuh dengan harga 250 ribuan, dan sekarang malah ada yang jual cuman 80 ribu doang, teman-teman. Malah kemarin nih gue ada nemu harganya tuh cuman 76.500 doang, teman-teman. Ntar gue cari dulu ya. Kemarin gue tuh udah dari riset juga. Kita bakal lihat dulu. Nah, kemarin tuh gue nemu cuman 76.500 doang. Sedangkan sekitar tahun 2019 kemarin gitu, 2019 akhir gue beli 250 ribuan, coy. Nah, kita bakalan lihat. Oke, ternyata nggak ada, teman-teman. Jadi harga terendahnya tadi 80 ribu, teman-teman. Dan itu juga udah lumayan banget gitu. Dalam 2 tahun harganya itu bisa turun hampir 100% men gitu. Itu kan kayak sangat-sangat sakit sekali gitu hati gue kan. Rugi banyak gitu, teman-teman, istilahnya. Ya, kenapa sih harga ini tuh bisa turun tuh jauh drastis sekali? Karena kenapa, teman-teman? Karena barang itu dasarnya tuh udah diimpor dari si China, teman-teman. Karena barang-barang kayak gini nih, barang-barang murah kayak gini tanpa brand gitu, itu biasanya banyaknya dapatnya dari China, teman-teman. Nah, semakin banyak orang yang main barang ini, nah kan itu supply-nya itu makin banyak, tapi demand-nya itu udah berbanding lurus sama si supply-nya ini. Makanya jadi harganya turun, dan lama-lama juga nanti bakal turun terus lah istilahnya, teman-teman. Sorry ya kalau misalnya gue agak belibet jelas ini, soalnya gue tuh ini no script sama sekali karena gue lagi pengen sharing aja sih sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi gimana sih caranya buat kalian bisa nemuin produk yang mau kalian jual, teman-teman? Nah, di sini kita bakalan contohin satu produk lagi, misalnya yang paling umum lah ya, mungkin baju thrift gitu, baju thrift. Kita bakalan lihat aja langsung baju thrift, karena kan sekarang lagi tren juga nih, teman-teman, untuk tren-tren bisnis baju thrift atau clothing thrift gitulah. Nah, kita bakal langsung aja coba untuk buka. Nah,
di sini langsung muncul nih teman-teman, dan kalian bisa lihat. Nah, di sini gue akan jelasin kalian tampilan Shopee-nya secara ini ya teman-teman, secara umum dulu. Nah, kalau untuk terkait ini yang sesuai dengan judul yang kalian cari teman-teman. Jadi misalnya baju thrift, nanti dia bakal muncul di sini untuk sesuai dengan judul yang terkait dengan keyword yang kalian ketik, dan nanti juga yang yang iklan ini akan muncul paling atas teman. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, kan Shopee itu ada namanya Shopee Ads. Nah, jadi kalau misalnya orang masang iklan yang namanya Shopee Ads tersebut, nah nanti dia bakal muncul di paling atas ini teman-teman. Itu untuk secara gampangnya lah. Nah, terus halaman terbaru ini adalah halaman yang dimana orang baru banget nguploadnya, ataupun dia menggunakan itu fitur naikkan produk teman-teman. Jadi kalau misalnya orang baru ngupload itu masuknya ke feeds terbaru di Shopee ini teman-teman. Jadi misalnya kalian buat upload produk di Shopee, terus kalian tulis baju thrift. Nah, kalian upload sekarang, nah dia masuknya ke sini teman-teman. Ataupun kalau misalnya kalian menggunakan fitur naikkan produk. Kalau ini nanti mungkin gue bakalan jelasinnya ke depannya lah ya, karena itu udah lumayan masuk ke Shopee-nya. Kalau misalnya kalian jualan di Shopee secara teknis lah istilahnya. Kalau ini kan kita baru mulai untuk dropship aja teman-teman. Nah, di sini gue bakalan jelasin kalian juga yang harga teman-teman. Nah, inilah dia yang paling kita yang harus kita highlight teman-teman, karena dari harga inilah kita bisa tahu mana sih harga yang paling murah, mana sih harga yang paling mahal. Nah, kalau misalnya kalian pilih itu dari tanda panahnya ini ke atas, itu berarti dari harga yang paling murah teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian pilih tanda panahnya ke bawah gini, itu artinya dari harga yang paling mahal teman-teman. Karena kita di sini mau dropship dan mau untung besar, ya pastinya kita harus pilih yang harga paling murah, ya artinya panah ke atas teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini tuh harganya benar-benar murah-murah banget teman-teman. Kalian bisa lihat tuh, gila, harganya cuma 5.000, 11.000, bahkan wow, ini benar-benar murah banget sih teman-teman. Cuman ya tetap kalian tuh harus punya juga yang namanya quality preference kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian lihat harganya 5.000, oh ini cocok enggak nih misalnya kalian mau jualin sama ekspektasi kualitas yang kalian butuhkan. Kalau misalnya terlalu jelek misalnya bahannya, sorry ya, gue nggak mau menyinggung sellernya juga, ya udah skip aja itu. Kalian cari produk yang lain yang lebih murah, yang lebih mahal dikit, dan lebih value for money, dan lebih worth it juga lah istilahnya teman-teman. Jadi kita bakalan swipe dulu, kita bakalan mungkin cari harganya yang ya mungkin 20.000 lah teman-teman ya, itu udah lumayan banget lah. By the way, di sini gue bakal ubah dulu ke WiFi teman-teman ya, ini jaringan gue lambat banget gitu ya. Kita bakalan coba untuk ubah ke WiFi. Oke, kita bakalan lihat terlebih dahulu teman-teman. Nah di sini nih kita cari yang barangnya harganya mungkin 20.000-an lah ya. Kita swipe dulu ke bawah-bawah. Oke, 17.000. Nah, ini udah lumayan banyak banget pilihan-pilihannya teman-teman. Di angka belasan ribu aja udah banyak banget itu pilihan-pilihan yang bagus-bagus sih menurut gue juga nih teman-teman ya. Karena nggak diragukan juga, nggak boleh diragukan juga gitu kualitasnya teman-teman. Lumayan juga. Nah, ini nih boleh nih 25.000 doang teman-teman ya. Kita bakalan coba untuk yang 25.000 kita pilih ya. Nah, kita pilih yang harga 25.000. Itu yang ukuran berapa ya? Atau yang 30.000 aja deh, coba ya. Gue bakalan contohin kalian yang harga 30.000. By the way, ini barangnya kita lihat dulu ya yang mana ya. Ini nggak terlalu jelas sih ya teman-teman, kita ganti aja kayaknya produknya ini. Nah, ini aja nih, ini boleh nih teman-teman. Nah, ini harganya 25.000 doang teman-teman. Baju kayak gini 25.000 doang, ya kan? Nah, kita bakalan coba untuk pilih yang nomor 2 nih, kayaknya keren nih. Oh, ya, sisa abu oversize ya, tapi kita coba aja lah. 25.000 doang teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah dapetin produknya, kalian langsung aja masukin ke dalam keranjang Shopee kalian. Terus kalian pilih opsi check out teman-teman. Nah, untuk alamat pengiriman ini kalian bisa sesuaiin dengan alamat pembeli kalian. Jadi kalau misalnya kalian dapat pembeli, kalian minta alamat lengkapnya, terus kalian masukin ke alamat pengiriman di Shopee ini teman-teman ya. So, untuk opsi pengirimannya di sini gue bebasin ke kalian. Tapi kalau misalnya bisa itu disesuaikan aja sama kebutuhan customer kalian. Kalau misalnya customer kalian tuh maunya cepat gitu misalnya, ya udah kalian sesuaikan aja. Karena menurut gue ya kepuasan customer itu tetap jadi nomor 1 teman-teman. Dan untuk voucher Shopee, nah ini paling penting juga nih teman-teman. Kalau misalnya kalian punya voucher gratis ongkir, kalian tuh bisa gunain karena kalian bisa memperbesar maksimal profit kalian teman-teman. Jadi misalnya nih harga ongkirnya 42.000 dan kalian menggunakan voucher Shopee, itu bisa dapat potongan biasanya sampai
30.000 sampai 40.000 bahkan kalau misalnya keluar Kalimantan itu kan lumayan banget karena dapat extra profit sebesar 30.000 teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya udah seperti ini teman-teman, karena di sini gue nggak ada voucher, kita skip aja. Nah, untuk metode pembayaran ini bebas teman-teman. Kalau misalnya gue saranin, kalau misalnya kalian mau dapatkan banyak promo, itu kalian punya pakai Shopee Pay aja, karena Shopee Pay itu banyak banget kalian bisa dapetin promo dan cashback nanti teman-teman habis kalian beli. Nah, di sini kita bakalan coba untuk yang menggunakan virtual account Bank BC aja ya, karena di sini kan gue cuma mau nyontohin aja teman-teman ya. Nah, di sini kalian kena biaya penanganan 1.000 kalau misalnya pakai virtual account. Kalau Shopee Pay itu gratis tahu gue teman-teman ya. Nah, ini yang paling penting, yaitu adalah fitur kirim sebagai dropshipper teman-teman. Nah, disinilah nanti ketika barangnya sampai ke customer kalian, nanti nama pengirimnya itu atas nama kalian sendiri teman-teman, bukan atas nama penjual di Shopee-nya ini. Makanya namanya itu kita disebut dengan namanya dropship alias makelar. Istilahnya kita cuma jadi perantaranya aja, tapi tetap atas namanya itu, atas nama pengirimannya itu atas nama toko kita sendiri teman-teman. Jadi misalnya kita buat di sini namanya Chris aja ya. Waduh, kok gue typo nih. Chris Store. Nah, terus untuk nomor teleponnya di sini wajib juga kalian isi. Tujuannya buat apa? Jadi misalnya nanti kurirnya bingung gitu kan, nggak dapat maksudnya misalnya kurirnya bingung nggak dapat alamat customernya, nanti kan kalian bisa follow up lagi ke customernya untuk alamatnya udah benar atau belum kak gitu. Nah, di sini udah semua kalian, memang kalau misalnya udah oke semua, langsung aja kalian buat pesanan. Kalian tekan opsi buat pesanan, and then nanti langsung keluar otomatis nomor rekening virtual account-nya. Dan di sini nanti kalau misalnya langsung transfer. Tapi sebelumnya kalau misalnya kalian mainin model-model seperti ini, gue saranin sih tunggu customer dulu yang transfer teman-teman. Jadi istilahnya biar kalian itu benar-benar pure tanpa modal. Jadi kalian nggak perlu nalangin lagi duit customernya. Jadi kalian tunggu customer dulu untuk transfer, baru kalian transfer di Shopee-nya ini, dan nanti bakalan dikirim ke customer kalian teman-teman. Jadi istilahnya ya kita kan mau yang tanpa modal juga, dan pasti aja nanti takutnya si customernya barang yang kita kirim customernya nggak transfer kan sampai sana malah diblokir gitu kan, jadi kita malah boncos gitu coy ya. So jadi itu dia teman-teman untuk teknisnya. Terus gue bakalan jelasin ke kalian gimana sih caranya buat nemuin produk lebih dahulu teman-teman, winning produk dari kalian. Nah sebenarnya untuk produk ini itu nggak ada rumus yang pasti sih menurut gue, karena pengalaman gue itu gue jualan itu banyak banget gonta-ganti produk teman-teman. Intinya sih kalian tuh harus bisa yang namanya riset pasar kalian, apa sih kebutuhan yang yang pasar kalian butuhkan gitu teman-teman. Misalnya nih, paling simpelnya kalian punya kontak WhatsApp, atau misalnya kalian punya teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah atau teman-teman organisasi, teman-teman kantor gitu. Nah, dia punya masalah apa? Misalnya dia punya masalah jerawat. Nah, kalian bisa mulai untuk jualan masker jerawat, ataupun kalau misalnya jual obat-obat yang bisa ngempesin jerawat dan sebagainya teman-teman. Atau misalnya let's say kalian bidik ke target orang yang gemuk misalnya, sorry ya, bukan maksud body shaming. Kalian bisa coba untuk jual obat diet dan lain sebagainya lah pokoknya teman-teman. Kalian cari dulu apa sih masalah yang ada di teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian belum mau secara besar gitu, secara masif, kalian tuh bisa coba untuk yang terdekat aja dulu. Misalnya teman-teman kalian tuh punya solusi apa, kalian coba untuk cari produk untuk bisa ngatasin solusi dari permasalahan teman-teman kalian tersebut teman-teman. Itu apa ya, tips yang paling penting sih menurut gua, paling penting dan paling simpel juga teman-teman. Baru nanti kalian bisa scale up dengan cara ngiklan dan promosi, marketing dan lain sebagainya teman-teman. Nah untuk marketingnya sih, untuk awal-awal sih saran gua kalian menggunakan marketing word apa sih namanya, mulut ke mulut aja teman-teman, word to mouth kalau nggak salah namanya. Karena kita masih awal-awal juga, kita kan tanpa modal, malah kita nggak butuh kita nggak perlu nggak mau ngeluarin modal. Nah jadi marketing mulut ke mulut ini yang paling berpengaruh sih teman-teman, karena nggak mungkin juga kan misalnya nih kalian punya 100 kontak, masa sih satu orang aja nggak membeli gitu, nggak ada yang membeli itu kan. Apalagi kalau kalian misalnya udah punya nama juga di dalam komunitas kalian, itu gue jamin sih gampang banget sih buat soltin produk kalian teman-teman. Jadi intinya pertama kalian temuin produk kalian terlebih dahulu, tapi gue saranin sih kalian cari dulu marketnya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian udah ketemu market, terus kalau marketnya udah ketemu, terus kalian udah punya akal atau ide buat nyelesain masalah dari market kalian tersebut, kalian tinggal cari aja produknya, terus kalian jualin produknya ke market kalian tersebut. Kalau misalnya masalahnya itu benar-benar relate, jadi kayak misalnya teman-teman kalian punya obat jerawat itu ya, berjerawat, terus kalian jualan masker jerawat, gue yakin pasti dibeli teman-teman, pasti gue jamin 100%. Gue jamin 100% pasti dibeli teman-teman. Nah terus buat keuntungan itu bagusnya ambil keuntungan berapa sih bro? Nah menurut gue sendiri sih untuk awal-awal maksimal sih lo ambil keuntungan marginnya 2 kali lipat teman-teman. Kenapa gue nggak saranin kalian di atas 2 kali lipat atau di bawah 2 kali lipat? Kalau di bawah 2 kali lipat,
Karena kita tuh butuh yang namanya perputaran modal secara cepat teman-teman. Karena kita kan butuh yang namanya ngumpulin modal biar nanti kita ujungnya ke depannya bisa buat toko di Shopee dan kita bisa jualan di Shopee lah istilahnya. Karena di Shopee ini kan kita butuh yang namanya menalangkan modal dari si customer-nya teman-teman. Nah, kenapa gue nggak saranin kalian untuk ambil margin 2 kali lipat ke atas? Karena namanya kita juga masih awal-awal pemula, kita belum ada nama teman-teman. Jadi istilahnya dengan cara kita maksimal 2 kali margin ini aja semuanya udah oke banget lah buat profitnya teman-teman. Karena ya udah sehat lah istilahnya teman-teman, nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal juga kita jual. Nah jadi itu sih sebenarnya tips-tips simple dari gue teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, seperti biasa jangan lupa klik tombol like di bawah dan subscribe channel gue teman-teman, biar gue semakin semangat untuk buat video kedepannya. Nanti mungkin buat next kontennya kalian bisa komen aja di bawah teman-temannya, apa yang bakal gue buat. Nanti gue pasti bakal update terus untuk tips-tips Shopee, pun tips-tips bisnis, tips investasi. Mungkin kalau misalnya kalian minat, pastinya gue bakal buat terus ke depannya teman-teman. Gue juga bakal usahain untuk konsisten terus upload video di YouTube ini teman-teman. Aku see you in the next video and peace out, bye bye. Terima kasih.